Jadi nanti ya kita masukkan ke dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Di mana pada hari ini kita akan membuat sebuah project alat sepatu tunanetra, ya. Yang dimana di sini kita menggunakan sebuah sensor, kita menggunakan sebuah microcontroller Arduino Nano. Ya, jadi berbeda pada video yang sebelumnya. Ya, kita menggunakan sebuah Arduino Uno, ya. Ini dimana kenapa kita menggunakan Arduino Nano? Ya, karena lebih kecil dan ini juga kesesuaian daripada fungsinya itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin bikin project yang kecil, ya, yang tidak memakan banyak tempat gitu ya, banyak box, itu kita menggunakan Arduino Nano, ya. Dan kita menggunakan di sini uh, sensor ultrasonic, ya, di mana sensor ultrasonic ini berfungsi untuk mendeteksi, ya, objek ataupun mendeteksi hambatan yang ada di depannya, ya. um, Selain daripada itu, ya, kita menggunakan ini notification, yaitu berupa suara buzzernya, jadi beep panjang seperti itu. Dan tentunya di sini kita menggunakan dudukan, ya, yaitu mainboard, ya, kecil. Nah, ini ya disarankan ya bagi kita yang tidak, yang ingin fleksibel, ya, yang kalau misalnya kita bikin pada video-video sebelumnya itu kan uh, tidak tentu arah, yaitu kabelnya terlalu banyak. Tetapi kalau kita menggunakan mainboard ini, yaitu kabelnya kecil, tempatnya tidak memakan banyak gitu ya, dan tidak membutuhkan banyak tentunya jumper kabelnya, ya. Dan ini sangat disarankan kalau kita ingin bikin ya sebuah produk, ya, bukan hanya pakai uh, jumper, tapi kita menggunakan papan mainboard ataupun PCB, ya. Nah, itu malah lebih bagus ya kalau kita solder menggunakan PCB. Jadi ada juga ya seperti ini. Ya, ini malah lebih bagus lagi kalau kita menggunakan apa namanya? Controllernya, ya. Jadi kontrol Arduino itu kita cabut, kita taruh di sini gitu ya. Atau kita taruh di PCB. Bentar. Kita taruh di PCB seperti ini, ya. Dan bentuknya kecil. Ya, kemudian kita solder gitu ya, ataupun kita bisa tempah PCB-nya sendiri ya di online, ya, itu bisa, ya. Ada juga ini, ya, ini untuk RFID, ya. Saya juga menggunakan ini ya karena ini nanti kalau di casing, ya, itu bisa kita bautkan di sini, ditempel di situ kuat dia, dan itu bisa dibautkan, ya. Jadi ini ketat ya, lengket, keras. Nah, jadi ya secara kerjanya adalah nanti kita akan memasukkan ini ke dalam sepatunya. Ini saya hanya memberikan contoh ya. Ya. Jadi nanti ya kita masukkan ke dalam ini, ke sini, ya. Ke dalam ini. Bagusnya dengan sepatu inilah ya. Bagusnya itu sepatu yang sport, ya. Itu kita bisa gunakan sepatu yang sport dan agak besar. Ya, jadi untuk satu dayanya itu, yaitu kita bisa suntik, ya. Itu bisa kita ambil dari satu daya yang di sini. Ya, di sini. Ya, ini kan ada 5 volt dan ini ada GND-nya. Jadi kita taruh di sini, lalu kita gunakan baterai 9 volt. Nah, jadi teman-teman yang menonton itu bisa mendapatkan referensi ya dari video ini. Ya. Nah, jadi kalau dinyalakan, ya, kita tentukan jaraknya berapa, entah itu 10 cm, ya. Kalau jumpa hambatan dia akan memberikan notification gitu ya.
Jadi kalau kita bergerak berjalan gitu, nah, jumpa hambatan, lalu dia akan memberikan notifikasi berupa suara ataupun getar. Bisa kita tambahkan dinamo getar kecil ya di sini, ya seperti dinamo getar yang ada di handphone itu, ya itu bisa kita pakai. Nah, ya jadi lebih uh, fleksibel ya. Ini sudah saya codingkan ya untuk teman-teman, nanti bisa download kodenya di link deskripsi dan silakan kalian cocokkan. Ini saya belum pakai baterai tambahan ya, satu daya tambahan ya. Baterai 9 volt yang kotak yang kecil itu. Yang nanti disuntik di sini, JND dan 5 volt ini. Jadi saya pakai ini saja dulu. Nah, jadi kita taruh tangan kita. Nah, nah, kalau kita jauhkan jaraknya, ini dekat dengan dinding ya. Seperti ini. Ya, ya. Kita mundurkan, kita taruh. Nah, jadi seperti itu ya. Ya. Nah, selain dari sensor ultrasonic, adakah sensor lain yang bisa gitu ya? Tentu saja ya, itu kita bisa menggunakan sensor IR ataupun sensor infrared ya. Coba saya lihat dulu. Ya, seperti ini. Bahkan ini lebih bagus lagi ya kalau misalnya kita gunakan ini ya, karena tidak memakan tempat. Nah, tidak memakan, kalau kita taruh di sepatu gitu ya, maka lebih kecil lagi ya yang kita lubangkan gitu. Tetapi tidak disarankan sepatu ini ya, sarankan sepatu yang sport itu atau sepatu yang tidak terpakai, yang teman-teman bisa menguji cobakan ya kalau teman-teman membuat project ini. Nah, jadi seperti itu ya. Ini Arduino Nano. Sedangkan untuk rangkaiannya itu sendiri, yaitu kita menggunakan setiap pinnya, yaitu kita menghubungkan yang di sini ada pin PCC ya. Pin PCC ini sebagai satu dayanya kita hubungkan ke PCC, kehubungkan ke 5 volt ini. Sedangkan ini ada JND, itu kita hubungkan ke JND ya. Sedangkan untuk input dan output pada sensor ini kan ada pin tring dan echo. Jadi tring ini adalah pin untuk input, tring ini adalah pin untuk outputnya, sedangkan echo ini adalah pin untuk inputnya ya. Pada sensor ini ada input masuk ke dalam ini ya, ada output ya untuk keluar, untuk mendeteksi hambatan yang ada di depannya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini ya. Ya, ini tempat baterainya, ini kita suntik dia sebentar ya. Ini tempat baterainya 9 volt, ini kita suntik dia di pin JND dan pin ya, PIN ya, maka dia akan hidup seperti ini. Oke. Nah, cara kerja codingnya seperti apa ya, ataupun proses pengkodingannya ya, kita lihat dulu.
Ya, silakan teman-teman diperhatikan. Nah, jadi eh, di sini ya ada pin string, ya itu kita taruh di pin 2 ya pada Arduino Uno, ya kemudian Arduino Nano, sorry. Kemudian pin echo sebagai outputnya ini itu kita taruh di pin 2. Nah, kemudian ada, kalau kita mau tambahkan LED, ini ada LED tadi tidak saya tambahkan ya, karena dia di dalam jadi tidak saya masukkan, jadi nggak kelihatan juga ya. Kemudian buzzer yaitu di pin 7 ya. Kalau di nano ini D7 ya, ataupun digital 7. Nah, suara 250. Nah, untuk step up nya ini serial begin ini kita pakai yang 96.000 aja, 9600 saja ya. Kemudian kita masukkan di sini untuk setiap pin modenya ya, kita sesuaikan ya. Jadi kalau string itu adalah pin string pada sensor itu adalah output gitu ya, kemudian echo adalah input, kemudian LED dan buzzer ini sebagai apa? Mengeluarkan suara dan cahaya, berarti sebagai output. Nah, untuk proses loopingnya, nah ini teman-teman bisa lihat. Untuk proses loopingnya itu ada long duration yang distensi ya, kemudian digital read ataupun menulis, ada low dan juga delay dalam waktu 2 ya, dalam kurung 2 ya, lama delaynya ya 2 sekon ya, mikrosekon ya. Kemudian sama ya untuk string high, kemudian ada string pin low ya. Nah, duration false, kemudian di sini ini untuk lebih sama dengan ya, buka kurung 50 itu digitalnya hidup ya, ataupun LED-nya hidup ya, dengan suara 250. Kemudian else ini lainnya ya, itu LED-nya mati ya. Jadi jika angkanya ini ya, ini lebih besar lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 50, LED-nya menyala. Nah, begitu juga suara. Kemudian ini nggak saya colok ya. Nah, kita atur portnya. Ini Arduino nya ada Arduino Nano. Ini ada dua ya. Kalau yang all boulder ini ya, kalau nggak bisa yang ini yang di atas ya, Mega 328P ini, teman-teman gunakan yang ini 328 yang all border. Nah, seperti itu. Kemudian nanti langsung bisa diupload ya. Perhatikan ya, untuk skematiknya lihat pada pin ini, lihat pada angka ini. Kalau ini string pin di pin 2 Arduino Nano, untuk echo itu di pin D3 pada Arduino Nano, kemudian untuk buzzer di pin D7 ya, ataupun digital 7 pada Arduino Nano. Nah, baiklah, sekian untuk video hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tentunya kita akan menguji cobakan alat ini.